Halo guys, aku Stefani. Aku Tessa. Nah, hari ini kita mau ngajak teman-teman semua untuk melihat Museum Fathahillah. Yuk ikuti keseruan kami. Museum Fathahillah. Tentu saja teman-teman sudah tidak asing mendengar nama dari salah satu ikon bersejarah yang berada di wisata Kota Tua Jakarta. Museum yang berusia sekitar 50 tahun sejak diresmikannya ini menyimpan banyak sejarah penting di balik berdirinya Kota Jakarta. Museum Fathahillah awalnya merupakan gedung Stadhuis atau Balai Kota Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, yang mana didirikan oleh Gubernur Jenderal yang menjabat pada saat itu yaitu Pieter de Carpentier pada tahun 1692. Halo teman-teman, jadi kita sedang berada di ruangan Sultan Agung. Nah, di sini ada 3 lukisan besar yang dilukis oleh Bapak Sujojono pada tahun 1973. Nah, lukisan pertama ini diceritakan Sultan Agung sedang melakukan upacara seban, yang mana upacara ini adalah upacara pertemuan kerja yang mana mereka ingin mengatur strategi untuk melawan VOC. Nah, di lukisan kedua ini diceritakan bagaimana perang antara VOC dan pasukan Sultan Agung yang terjadi pada tahun 1628 sampai 1629. Walaupun perang ini dimenangkan oleh VOC, tetapi pasukan Sultan Agung berhasil membakar benteng Batavia. Di lukisan ketiga ini diceritakan bahwa Kiai Rangga bersama dengan JP Kun. Kiai Rangga ini memakai sorban putih karena dia sedang menyamar sebagai seorang pedagang karena ditugaskan oleh Sultan Agung untuk mengintai kelemahan dari VOC. Nah, di sini juga terdapat beberapa alat perang yang digunakan. Nah, ini ada beberapa tombak yang digunakan pada saat melakukan pertempuran melawan VOC. Oke teman-teman, di belakang ini kita bisa lihat gambaran dari pembantaian di Banda Neira pada tahun 1621, di mana terjadi pembantaian dan disisakan saja 1.000 orang. Nah, kenapa teman-teman pembantaian itu terjadi di Maluku? Karena waktu itu di Maluku merupakan tempat yang kaya akan pala. Oke teman-teman, jadi kita sekarang sedang berada di penjara bawah tanah. Nah, para tahanan yang sudah selesai diadili dan mendapat hukuman penjara, mereka akan masuk sini. Dan penjara bawah tanah yang sekarang kita datangi adalah penjara khusus untuk laki-laki. Nah, penjara ini memiliki panjang 6 meter dan lebar 3 meter. Dengan besi-besi yang ada di sini, yang besar dengan berat 40 kg dan yang kecil dengan berat 20 kg. Ruangan ini bisa menampung sekitar 20-25 orang. Nah, mirisnya para tahanan tidak diperbolehkan untuk keluar. Mereka makan, buang air besar dan buang air kecil di dalam penjara. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat sumur dari abad ke-18, di mana air dari sumur ini digunakan untuk membangun Museum Fathahillah sendiri, dan mirisnya air dari sini itu digunakan untuk air minum para tahanan. Oke teman-teman, jadi kita sedang berada di penjara bawah tanah wanita. Nah, penjara ini memiliki panjang 9 meter dan lebar 6 meter dengan ketinggian cuma 1 meter. Jadi ketika hujan, itu penjara ini akan kebanjiran dan konon para tahanan akan tenggelam, dan ketika tenggelam mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka akan meninggal. Nah, Cutnya Dian sebelum diasingkan ke Sumedang, beliau pernah ditahan di penjara bawah tanah ini. Nah teman-teman, ini merupakan kamar dari Pangeran Diponegoro setelah ia dipindahkan dari penjara bawah tanah karena ditangkap pada tahun 1830. Nah, karena Pangeran Diponegoro ini seorang bangsawan, makanya beliau dipindahkan ke dalam kamar khusus ini. Di sini ada replika dari tempat tidur Pangeran Diponegoro, lalu kelambunya, lalu tempat dia untuk menulis surat kepada anak dan istrinya. Jadi dari tahun 1825 sampai 1830 yang kita kenal sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa, Pangeran Diponegoro ditangkap
di Magelang dan dipindahkan ke Batavia. Di Batavia beliau itu tempatkan selama 26 hari. Setelah dari 26 hari itu dia pindah ke Manado dan akhirnya pindah lagi ke Makassar hingga wafat di Makassar. Itu saja perjalanan kita di Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!